pendalaman oleh penyidik, jadi kita tidak bisa memberikan keterangan itu, dan itu masalah juga itu substansi kan, itu wewenangnya oleh penyidik. Kalau untuk yang Ibu Pece gimana Pak? Ya, LPSK hari ini juga sudah melakukan asesmen ya, terhadap beliau gitu ya di rumah kediamannya. Hasilnya akan gimana juga? Kita akan menunggu dari tim dan psikolog, terutama psikolog juga dari ahli, bagaimana hasilnya dalam waktu beberapa hari ke depan ini. Itu intinya itu. Oh, siap. Ya. Gitu. Pak, Ya. kalau kondisi Bu Putri sendiri udah lebih baik apa bagaimana sekarang? Kita menunggu dari psikolog ya, yang ahlinya. Kita nggak bisa mengatakan begitu, seperti kurang pas bagi LPSK untuk mengatakan itu. Oke ya, teman-teman ya. Terima kasih ya. Itu tadi saudara keterangan yang disampaikan oleh Ahmadi, Wakil Ketua LPSK, selepas melakukan asesmen terhadap Barada Eliezer terkait dengan pengajuan permohonan perlindungan saksi dan juga korban yang diajukan oleh Barada Eliezer, saudara. Lebih lengkap kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Valentina Sitorus yang berada di Barreskrim Mabes Polri. Valen, yang menjadi sorotan adalah terkait dengan konsistensi keterangan yang disampaikan oleh Barada Eliezer. Apakah ini yang juga menjadi salah satu materi asesmen yang dilakukan oleh LPSK? Iya Yasir dan juga saudara, sebenarnya jika melihat bagaimana tujuan dari LPSK untuk datang ke Barreskrim Polri, ini kan sebenarnya ada agenda untuk mengkonfirmasi ataupun juga berkoordinasi dengan tim penyidik maupun juga tersangka Barada Eliezer. Yang dipastikan kepada tim penyidik itu adalah apakah atau bagaimana kebenaran daripada pengakuan Eliezer terkait bahwa tindak pidana pembunuhan yang dia lakukan terhadap almarhum Brigadir Yosua sebelumnya adalah perintah atasan atau tidak. Kemudian kepada Barada Eliezer ini tentu yang dipastikan adalah kemauan atau pengajuan dirinya untuk mau menjadi justice kolaborator. Nah, kemudian memang konsistensi ataupun pada prinsipnya ini sebenarnya LPSK ini terbuka kepada siapapun yang berani mengajukan dirinya sebagai justice kolaborator. Tapi memang sampai sekarang kami belum mendapatkan keterangan pasti apakah dari koordinasi ataupun juga asesmen yang dilakukan kepada tim penyidik ataupun juga Barada Eliezer ini kemudian membuat LPSK untuk memenuhi permohonan Barada Eliezer untuk menjadi justice kolaborator, karena ada sejumlah syarat ataupun juga pertimbangan yang pasti juga akan dipikirkan oleh LPSK, yang mana memang bagaimana konsistensi dari Barada Eliezer ini dalam mengungkap kebenaran yang sudah disampaikan kepada pihak penyidik. Tapi konfirmasi melalui penasehat hukum Barada Eliezer dalam hal ini adalah Deolipa kemarin ketika berkunjung ke Barreskrim Polri untuk kemudian melengkapi BAP dan juga informasinya ada gelar perkara yang dilakukan, ini menyebut bahwa tidak ada perubahan yang disampaikan oleh Barada Eliezer baik kepada tim penyidik hingga saat ini maupun harapannya juga yang disampaikan kepada LPSK yang baru saja tadi selesai berkoordinasi atau melakukan asesmen kepada Barada Eliezer. Disebutkan bahwa persyaratan atau klarifikasi bahwa seseorang untuk bisa dijadikan justice kolaborator ini ada sejumlah pertimbangan, Yasir dan juga saudara. Yang pertama adalah peran daripada Barada Eliezer begitu saat kooperatif dalam menyampaikan keterangan-keterangannya untuk bisa mengungkap siapa pelaku utama dalam kasus yang sedang disangkakan kepada dirinya. Nah, tentu komitmen juga diperiksa oleh LPSK begitu. Bagaimana Barada Eliezer untuk bisa kooperatif untuk menyampaikan apa saja yang ia ketahui saat tragedi pembunuhan ini terjadi, baik dari proses penyidikan hingga nanti saat persidangan. Dan kemudian memang yang menjadi syarat utama bahwa LPSK dapat mengabulkan permohonan dari Barada Eliezer ini adalah Barada Eliezer bukan pelaku utama daripada tragedi atau tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu. Tapi yang jelas memang di sini dari LPSK juga mempertimbangkan dari pasal yang disangkakan tim penyidik kepada
Eliezer ketika Eliezer setelah ditetapkan sebagai tersangka per 3 Agustus 2022 lalu, di mana pasal yang disangkakan itu ada di pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56 tentang persekongkolan. Jadi dari pasal yang dikenakan ini kepada pihak Barada Eliezer ini dipastikan bahwa ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus pembunuhan, kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua. Pada dasarnya sekali lagi untuk keputusan apakah LPSK mengiyakan atau menyetujui permohonan Barada Eliezer untuk menjadi justice kolaborator hingga saat ini belum ada jawaban. Yasir dan juga saudara, tentu kita juga masih akan menunggu apakah memang ada lampu hijau diterima upaya untuk pengajuan dirinya sebagai justice kolaborator. Yang jelas jika nanti permintaan atau permohonan justice kolaborator dari Barada Eliezer dikabulkan oleh pihak LPSK meminta agar Barada Eliezer ini tentu kooperatif terhadap semua penyidikan yang sedang berlangsung, baik dari proses penyidikan hingga saat persidangan nanti disidangkan di pengadilan. Itu sementara, Yasir.